dari Universitas Iowa dan menjadi pengajar psikologi fisiologis di Fort Hays, Kansas State College pada tahun 1931. Selama Perang Dunia II, ia bekerja sebagai psikologi Angkatan Laut Amerika. Terakhir, ia menjadi anggota peneliti di Universitas Brandeis pada tahun 1965. Sebelum ia meninggal pada tahun 1967, ia membangun sebuah konsep filsafat yang disebut alternativisme konstruktif. Salah satu karya tulisnya ialah Psychology of Personal Construct. Ia menyusun teori berdasarkan satu postulat utama dan 11 dampak. Selanjutnya yaitu asumsi dasar konstruk personal. Teori kepribadian Kelly adalah konstruk personal. Struktur kepribadian teori kepribadian Kelly memiliki dasar terkait dengan pikiran individu atau kognitif. Teorinya menekankan pada pendekatan ideografik dan orientasinya yang teologis. Proses adaptasi dan penyesuaian dapat diprediksi melalui konstruk yang dimiliki oleh setiap individu. Proses kognitif merupakan pusat kepribadian individu, sedangkan emosi dan perilaku dipengaruhi oleh kognisi. Relasi sosial sebagai usaha individu untuk memahami konstruk personal individu lainnya. Intinya, Kelly memandang manusia sebagai ilmuwan. Kelly mengenali bahwa cara berpikir manusia berorientasi pada masa depan. Kita menghabiskan banyak waktu untuk berpikir, membuat rencana tentang masa depan. Proses berpikir ini juga melibatkan penggunaan konstruk personal. Manusia menggunakan konstruk tidak hanya untuk menginterpretasikan peristiwa yang telah terjadi pada dirinya, tetapi juga untuk merencanakan kejadian di masa yang akan datang. Kelly memandang bahwa semua konstruk itu dikotomus, masing-masing mempunyai persamaan dan perbedaan. Dalam mengkonstruk peristiwa dapat digunakan konstruk dari segi kualitas dan kuantitasnya. Kelly mengukuhkan bahwa konstruk itu tersusun dari dua kutub dan kombinasi, persamaan perbedaan, dengan kata lain bahwa kita tidak dapat memahami hakikat konstruk seseorang apabila kita hanya menggunakan kutub persamaan atau perbedaan saja. Konstruk ada 9. Yang pertama core atau inti, yang kedua periferal atau pinggir, yang ketiga permeable atau dapat ditembus, yang keempat impermeable atau tak tertembus, yang kelima thick atau rapat, yang keenam loose atau longgar, yang ketujuh verbal, yang kedelapan preverbal, yang kesembilan submerged atau tenggelam. Yang selanjutnya ada 11 corollaries atau konsekuensi. Yang pertama construction, yang kedua individuality, yang ketiga organization, yang keempat dichotomy, yang kelima choice, yang keenam rank, yang ketujuh experience, yang kedelapan modulation, yang kesembilan fragmentation, yang kesepuluh communality, yang ke-11 sociality. Yang selanjutnya ada perkembangan abnormal. Psikopatologi menurut Kelly merupakan gangguan respon terhadap kecemasan. Bagi Kelly, psikopatologi didefinisikan dalam kerangka fungsi sistem konstruk yang terganggu. Hanya ilmuwan bodoh yang mempertahankan teori dan membuat prediksi yang sama meski riset selalu gagal. Senada dengan hal tersebut, perilaku abnormal mengandung upaya mempertahankan sistem konstruk lama meskipun prediksi tidak benar atau ketidakvalidan terus berulang. Yang mendasar bagi pandangan psikopatologi Kelly adalah upaya orang untuk menghindari kecemasan atau pengalaman di mana sistem konstruk seseorang tidak dapat diterapkan kepada peristiwa, dan untuk menghindari ancaman atau kesadaran akan perubahan komprehensif segera dalam sistem konstruk. Untuk berlindung dari kecemasan dan ancaman, seseorang menggunakan perangkat perlindungan. Sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.